Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi terkait silsilah berdirinya Masjid Baitur Rahman yang berdiri di kota Banda Aceh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini agar lebih berkembang. Berikan komentar terbaik, like dan share videonya jika kalian suka. Dikutip dari merdeka.com. Mengulik sejarah Masjid Baitur Rahman Aceh, ikon Serambi Mekah sejak abad 17. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah, sudah pasti terkenal dengan kehidupan Islam yang begitu kental di dalamnya. Pada 2004, Aceh menjadi sorotan dunia ketika gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter disertai dengan gelombang tsunami yang dahsyat menyapu seluruh wilayah tersebut. Namun, terdapat satu bangunan yang masih bertahan dari goncangan gempa dan gelombang tsunami, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini terletak di pusat kota Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya Banda Aceh. Hingga saat ini, tempat ibadah umat muslim itu telah menjadi ikon kota Aceh dan sebagai tujuan destinasi wisata. Meskipun telah menjadi ikon Serambi Mekah, di balik itu terdapat sejarah dan cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang, terutama di zaman yang semua serba modern ini. Penasaran dengan sejarah masjid megah dan ikonik ini? Simak ulasannya yang dihimpun dari beberapa sumber berikut ini. Dibangun pada abad 17. Mengutip dari duniamasjid.islamicenter.or.id, Masjid Baitur Rahman dibangun pada abad ke-17 atau tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda tahun 1607-1636. Kala itu, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah umat muslim saja, melainkan sebagai pusat pendidikan ilmu agama. Ketika masa penjajahan kolonial Belanda, masjid ini sempat mengalami masa-masa kelam. Lantaran pada saat itu menjadi tempat atau basis pertahanan dan perlawanan rakyat Aceh. Merasa kerepotan, pihak Belanda pun dengan teganya membakar Masjid Baitur Rahman pada tahun 1873. Dengan adanya aksi pembakaran itu tidak menyurutkan semangat perjuangan dan perlawanan rakyat Aceh terhadap pihak kolonial Belanda. Akhirnya pada tahun 1879 pihak Belanda memutuskan untuk membangun kembali masjid ikonik itu. Perpaduan arsitektur Eropa. Bangunan yang berdiri di tanah seluas 4 hektar menambah kesan bahwa masjid ini terlihat sangat besar dan megah. Ditambah Masjid Baitur Rahman bisa menampung sebanyak 13.000 jemaah. Tentu sudah tak diragukan lagi kemegahan masjid kebanggaan warga Aceh ini. Soal arsitektur, Masjid Baitur Rahman secara keseluruhan memiliki ciri khas arsitektur yang cukup beragam. Tetapi, yang paling menonjol adalah gaya arsitektur benua Eropa, tepatnya Belanda dan Spanyol. Hal ini terlihat dari gerbang utama yang menyerupai gaya rumah klasik Belanda. Adapun beberapa pintu-pintu di masjid ini memiliki corak arsitektur kuno India. Pada bagian ruangan utama, terdapat tiang-tiang yang menjulang tinggi berwarna putih dan lantainya dilapisi dengan keramik marmer dari Italia. Kemudian pada tiang terdapat ornamen-ornamen di bagian bawahnya. Tak hanya itu, pada bagian kubah utama yang berada di tengah-tengah ruang utama terdapat lampu gantung yang berjumlah 17 buah. Selain menciptakan kesan mewah, masjid ini masih terlihat begitu klasik dan kental dengan gaya bangunan Eropa. Lakukan renovasi. Melansir dari indonesia.go.id, setelah gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, pemerintah pun melakukan renovasi besar-besaran pada Masjid Baitur Rahman. Mulai dari parkir kendaraan pengunjung yang mampu menampung 100 kendaraan roda 4 dan 200 kendaraan roda 2. Pada bagian tengah bangunan bawah tanah ini terdapat koridor berlapis kaca yang menghubungkan antara tempat parkir pengunjung dengan pelataran masjid.
Tak tanggung-tanggung koridor ini sebagian terbuat dari dinding berlapis marmer dan sebagian lainnya memiliki aksen berlapis emas sehingga menciptakan kesan mewah. Penataan juga dilakukan pada bagian lantai halaman depan masjid yang semula hanya rumput sekarang sudah berubah menjadi marmer putih. Namun, hamparan rumput tetap bertahan di bagian tengah yang mengelilingi kolam. Kemegahan masjid ini semakin terasa ketika 12 payung raksasa terpasang di bagian halaman. Masing-masing 6 di sisi selatan dan 6 lagi di sisi utara. Pemasangannya sendiri baru dimulai November 2016 lalu. Payung-payung itu ditaksir senilai 10 miliar rupiah per buah. Tsunami Aceh 26 Desember 2004. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi bisu dari ganasnya gempa bumi sekaligus tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004. Tsunami tersebut diawali dengan gempa bumi bermagnitudo 9,3 yang tinggi gelombangnya diperkirakan mencapai 30 meter. Namun, yang paling membekas adalah hantaman gelombang yang tingginya 21 meter di pesisir utara Aceh. Dikutip dari Kompas.com, gelombang yang begitu tinggi dalam hitungan beberapa menit langsung meluluh lantakan kawasan pantai hingga pemukiman. Diperkirakan kecepatan gelombang tsunami Aceh mencapai 360 km per jam atau sekitar 100 meter per detik. Dilansir dari Indonesia Kaya, salah satu yang paling parah diterjang tsunami Aceh adalah Hulelu. Meski terjangan tsunami begitu dahsyat, Masjid Baitur Rahman tetap berdiri kokoh kendati bangunan maupun pohon di sekitarnya sudah roboh. Demikianlah informasi yang bisa saya berikan, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa untuk like dan share videonya, subscribe channel ini dan berikan komentar terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.